Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini dalam rangka mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sebaik-baik manusia sebagai tauladan, pembawa risalah kebenaran yang telah mewariskan tuntunan kepada kita semua, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Hadirnya kami bertiga di sini akan menyampaikan syarihul Quran dengan tema peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menghendaki suatu negara yang tinggi pada tatanan yang luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mensyaratkan kepada kita tentang sumber daya manusia yang unggul. Lantas, seperti apa sumber daya yang unggul yang dimaksud, yang selaras dengan pembangunan bangsa menuju Indonesia maju? Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan manusia yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, kelebihan demikian dimaksudkan agar manusia menjadi individu yang mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarahnya yang panjang, memang hanya manusia saja yang telah membuktikan kesanggupannya dalam memadukan beberapa macam sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi makhluk berbudaya tinggi. Sumber-sumber daya itu adalah sumber daya alam, manusia, dan teknologi. Kelebihan yang diberikan kepada manusia pada dasarnya merupakan petunjuk hidayah Allah yang diperuntukkan agar menjadi individu yang dapat mengembangkan diri dan menjadi anggota masyarakat yang berdaya guna, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya untuk kemajuan negara. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sumber daya manusia berkualitas, maka manusia dapat mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai seorang khalifah dengan baik. Kualitas sumber daya manusia ini tentu saja tak cukup hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mengembangkan nilai keagamaan, yaitu berupa iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 72 sampai 73 yang berbunyi, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibali fa'abayya ahmilnaha wa أنفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amatlah zalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan,
Dan Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat tegas dalam menekankan amanah ini. Oleh karena itu, beliau banyak memberikan peringatan kepada umat untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Beliau juga menjadi teladan dalam tindakan amanahnya. Memandang sumber daya manusia yang layak adalah mereka yang memiliki kualitas beragama dan moral amanah yang baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peningkatan sumber daya manusia berdasarkan konsep Islam menuju Indonesia maju dengan membentuk manusia yang berakhlak mulia, yang senantiasa menyembah Allah, dengan membentuk yang menebarkan rahmat bagi alam semesta dan bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadi arahan tujuan pengembangan sumber daya manusia menurut konsep Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian Syarhil Quran yang telah kami sampaikan, dapat kita ambil catatan kecil sebagai kesimpulan, yaitu Al-Quran memberikan penekanan khusus terhadap masalah sumber daya manusia, karena pada diri manusialah terdapat akal yang merupakan bagian terpenting manusia. Tanpa adanya akal, manusia tidak berbeda dengan binatang, sehingga menjadikan manusia tahu. Dari penguatan itulah bangunan sains, teknologi, dan sistem yang baik dapat memajukan Indonesia. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah syarhil yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang atas keterbatasan kami sebagai hamba-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.